saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran jam multifungsi. Jadi, media pembelajaran jam multifungsi ini berguna untuk anak yang berusia 4-6 tahun, di mana pada media pembelajaran jam multifungsi ini sudah dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Yang pertama, aspek kognitif, yang kedua, aspek nilai moral dan agama, yang ketiga, aspek motorik, yang keempat, aspek sosial emosional, yang kelima, aspek bahasa, dan yang keenam, aspek seni. Nah, untuk lebih jelasnya, saya alihkan kepada teman saya untuk menjelaskan lebih lanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Hairati Rahma mengenai media pembelajaran kami, yaitu jam multifungsi. Tadi sudah dikatakan bahwa jam multifungsi mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Namun selain itu, media ini juga bisa mengajarkan kepada anak mengenai bentuk-bentuk, di mana kita bisa lihat dari media tersebut ada bentuk lingkaran dan ada
bisa atau jika anak itu sudah bisa mengucapkan kata istighfar, maka aspek perkembangan moral dan agamanya sudah bisa berkembang. Selanjutnya untuk perkembangan bahasa, bisa kita lihat ketika anak bisa melafalkan takbir atau tasbih, kemudian menyanyikan sebuah lagu berdasarkan kata-kata yang ada di lingkaran, maka aspek bahasanya sudah berkembang. Dasar kami dalam memilih media pembelajaran jam multifungsi, yang pertama sesuai kebutuhan anak, yaitu anak usia dini. Nah, anak ini butuh untuk dikembangkan aspek-aspek perkembangan yang ada pada dirinya, sehingga ketika aspek tersebut berkembang, kita bisa mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Selain itu, dengan adanya media pembelajaran bisa mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah asas manfaat. Manfaat dari media pembelajaran kami adalah untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini. Dan mengapa kami memilih media pembelajaran ini? Karena media pembelajaran ini mudah untuk dibuat, kemudian efektif dan efisien jika digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah berposisi ganda. Maksudnya, media pembelajaran ini bisa bermanfaat bukan hanya bagi anak usia dini, namun bagi guru juga bagi lembaganya. Bagi anak usia dini, media pembelajaran bermanfaat untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang ada pada anak, sedangkan bagi guru bisa memudahkan guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian bagi lembaga bisa menambah koleksi media pembelajaran yang ada di lembaga tersebut. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan kajian edukatif. Hal ini berkaitan dengan cakupan bidang pengembangan yang dikembangkan, karakteristik peserta didik, serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan. Nah, dalam media pembelajaran kami mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini, diantaranya aspek kognitif, sosial emosional, moral agama, motorik, bahasa, dan aspek seni. Yang kelima adalah sesuai dengan dunia anak. Media pembelajaran yang kami buat adalah media pembelajaran namun berbasis seperti permainan, karena dunia anak itu adalah dunia bermain, sehingga ketika anak belajar, anak itu seperti sedang bermain. Selanjutnya yang keenam adalah seimbang antara pembahasan pokok dan media penunjangnya. Pembahasan pokok kami yakni terkait dengan pengembangan 6 aspek pada anak usia dini. Kemudian dalam pengembangan 6 aspek tersebut berkaitan atau erat kaitannya dengan media penunjang yang kami buat atau media pembelajaran yang kami buat. Prinsip-prinsip yang kami gunakan dalam pembuatan media pembelajaran jam multifungsi, yang pertama berorientasi pada kebutuhan anak, yaitu fokus media pembelajaran kami untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini. Selanjutnya yang kedua, belajar melalui bermain. Dunia anak itu adalah dunia bermain, sehingga ketika dalam pembelajaran pun kita mesti melibatkan permainan untuk lebih memudahkan anak dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, media pembelajaran yang dibuat layaknya seperti permainan, sehingga ketika dalam pembelajaran, anak itu senang dan tidak jenuh. Yang ketiga, menggunakan lingkungan yang kondusif. Media pembelajaran kami menggunakan lingkungan indoor atau di dalam kelas sehingga kondusif untuk digunakan. Yang keempat, mengembangkan berbagai kecakapan hidup atau life skill. Dari media pembelajaran kami, karena mengembangkan 6 aspek perkembangan, salah satunya aspek sosial emosional, maka dari situ bisa juga mengembangkan kecakapan hidup, yakni kecakapan sosial pada anak usia dini. Yang kelima, dekat dengan anak. Media pembelajaran yang kami buat itu seperti permainan, sehingga bisa dikatakan media kami itu dekat dengan anak karena anak itu senang dengan permainan. Yang keenam, menggunakan media edukatif. Syarat pembuatan media pembelajaran untuk anak usia dini, yang pertama dari segi edukatif atau nilai-nilai pendidikan, yaitu kesesuaian dengan program kegiatan belajar atau kurikulum PAUD,
Kemudian, kesesuaian dengan didaktik atau metodik kaidah mengajar. Dalam media pembelajaran kami sudah mengembangkan 6 aspek perkembangan pada anak usia dini sebagaimana yang tertera dalam kurikulum PAUD dan juga Permendikbud nomor 137 STTPA usia 4 hingga 6 tahun. Media pembelajaran kami berupa media visual dan berbasis kegiatan belajar melalui bermain. Selanjutnya yang kedua dari segi teknik atau langkah dan juga prosedur pembuatannya, yaitu kebenaran. Kebenaran dalam hal ini, media kami hanya diperuntukkan untuk anak usia 4 hingga 6 tahun dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anak di usia tersebut. Kemudian, keawetan. Media pembelajaran ini bisa awet jika dirawat dan dijaga dengan baik. Kemudian, ketahanan. Media pembelajaran kami bisa tahan jika berada di suhu yang normal dan dijauhkan dari tempat yang basah dan tempat yang mudah terbakar. Kemudian selanjutnya keamanan. Media pembelajaran kami aman untuk digunakan anak usia dini karena bahan yang digunakan tidak membahayakan bagi mereka. Selanjutnya adalah ketepatan ukuran. Ketepatan ukuran dalam media pembelajaran kami yakni menggunakan bentuk-bentuk seperti persegi dan juga lingkaran yang dimana bentuk-bentuk tersebut sudah disesuaikan sebagaimana posisinya. Yang ketiga adalah segi estetika atau keindahan, yaitu kesesuaian ukuran dan juga warna atau kombinasi warna yang serasi. Dalam media pembelajaran kami terlihat kesesuaian ukuran antara lingkaran dan juga persegi-persegi yang ada di lingkaran tersebut. Kemudian warna yang kami digunakan juga sudah sesuai antara satu dengan yang lainnya. Warna yang kami gunakan bervariasi sehingga anak juga bisa mengenal berbagai macam warna dari media pembelajaran yang ada.